Mobil itu meluncur mulus ke tempat parkir daycare yang sudah begitu akrab, seolah-olah mobil itu tahu jalannya sendiri. Gerakannya begitu mudah dan alami. Citra sudah mengulurkan tangannya ke gagang pintu mobil. Dalam benaknya, ia mengulang kembali rutinitas malamnya. Menjemput putranya, Dava, mampir ke supermarket untuk membeli susu dan roti, lalu menghangatkan sayur sop yang ia masak kemarin sementara Dava membangun garasi baru untuk mobil-mobilan Legonya. Ini adalah malam yang biasa di bulan Januari yang sejuk setelah hujan, saat matahari terbenam lebih awal dan orang-orang hanya ingin cepat-cepat masuk ke dalam rumah yang hangat. Hari di mana ia ingin menutup pintu dan memisahkan diri dari dunia luar yang dingin. Saat tangannya menyentuh gagang pintu logam yang dingin, sesuatu menarik perhatiannya. Ia berhenti dan menatap gedung di seberang jalan. Itu adalah sebuah gedung apartemen 3 lantai berdinding bata yang selama 6 bulan terakhir ia lewati 2 kali sehari tanpa pernah sekalipun bertanya-tanya siapa yang tinggal di sana. Dari pintu masuk lobi, seorang pria yang mengenakan jaket pading biru navy keluar. Jaket yang persis sama dengan yang Citra berikan kepada suaminya, Bima Aditya, sebagai hadiah ulang tahun terakhirnya. Saat ia bingung memilih antara warna biru navy dan hitam, Bima berkata bahwa warna biru navy membuatnya terlihat lebih muda. Pria itu berbalik ke arah pintu, mengulurkan tangannya, dan seorang wanita berjaket pading merah terang muncul di belakangnya. Wanita itu tertawa begitu lepas dan riang, suaranya seolah menembus kaca mobil yang tertutup rapat. Itu Bima, tidak salah lagi. Tak ada secercah harapan pun bahwa ini adalah sebuah kekeliruan. Bima mengangkat wanita itu dan memutarnya, sementara wanita itu melingkarkan lengannya di leher Bima dan menyandarkan kepalanya ke belakang. Mereka berciuman di tengah halaman depan apartemen yang basah oleh sisa hujan, seolah-olah hawa dingin dan kemungkinan ada orang yang melihat sama sekali tidak ada dalam pikiran mereka. Wanita itu menunjuk sebuah papan besar bertuliskan di sewakan yang tertempel di pintu lobi. Bima mengangguk puas. Mungkin mereka menemukan apartemen ini dari iklan itu, pikir Citra. Citra hanya duduk dan memandangi mereka. Anehnya, tidak ada emosi apapun yang terasa. Ia merasa luar biasa mati rasa, seolah sedang menonton film tentang kehidupan orang lain. Seharusnya, tokoh utama wanita dalam film ini sudah berteriak atau menangis sekarang, tetapi entah kenapa, tokoh utama wanita ini hanya terdiam. Hawa dingin yang merembes melalui jendela mobil mulai menembus kerah bajunya, dan tangannya yang memegang setir mulai kehilangan rasa. Tapi semua itu tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan apa yang terjadi 30 meter di depannya. Bima menurunkan wanita itu. Mereka berjalan menuju sebuah mobil impor putih asing yang pernah beberapa kali dilihat Citra, hanya saja ia tidak pernah memperhatikannya. Bima membukakan pintu untuk wanita itu. Sama persis seperti 7 tahun lalu, saat mereka masih pacaran dan Bima berusaha membuat kesan yang baik padanya dengan selalu membukakan pintu mobil. Mobil putih itu menghilang ke dalam udara dingin, hanya menyisakan kepulan gas buang yang tajam. Citra terus duduk di sana. Seperti roda gigi jam yang berkarat, kepingan-kepingan puzzle mulai tersusun perlahan di benaknya. Perjalanan dinas 2 minggu yang lalu, dan perjalanan dinas sebulan sebelumnya, dan perjalanan dinas lain sebelum akhir tahun. Parfum baru, yang ia anggap karena acara kantor. Keanggotaan gym yang tiba-tiba ia buat di bulan November, padahal dulu ia bilang olahraga hanya membuang-buang waktu, janji temu yang semakin sering pada hari Kamis dan Jumat. Kebiasaannya yang kini membawa ponselnya bahkan ke kamar mandi, padahal dulu ia biasa meletakkannya begitu saja di meja makan. Dan perjalanan-perjalanan dinas 1 hari yang katanya penting tapi tidak akan lama. Semua hal-hal sepele ini, yang ia sadari dengan sudut matanya namun ia biarkan berlalu, karena lebih mudah untuk tidak memikirkannya. Keluarga, anak, pekerjaan rumah semua itu membutuhkan begitu banyak energi sehingga ia bahkan tidak punya tenaga tersisa untuk curiga. Ponsel di sakunya bergetar, dan Citra tersentak kaget seolah baru bangun dari tidur. Sebuah pesan WhatsApp dari guru daycare. Bunda Citra, apakah sudah mau sampai? Dava sudah menunggu. Jari-jarinya yang mengetik balasan tidak mau menurut. Iya, Bu. 3 menit lagi sampai. Ia turun dari mobil. Udara yang dingin dan tajam membuatnya sadar sepenuhnya,
dan kedua kakinya secara mekanis melangkah menuju pintu daycare yang sudah dikenalnya. Bahkan di saat dunianya runtuh, naluri seorang ibu tetap bekerja. Dava berlari keluar sambil melambaikan selembar gambar. Wajahnya yang bulat bersinar karena gembira, dan ia berceloteh tentang manusia salju yang dibuatnya saat jam bermain di luar. Citra mengangkat putranya. Ia membenamkan hidungnya di leher lembut anaknya yang beraroma sampo bayi dan jus manis, dan Dava memeluk lehernya dengan erat dan mantap. Ibu Intan, guru dengan mata yang selalu terlihat lelah, tetapi berkesan baik, tersenyum pada Citra. Hari ini Dava baik sekali, Bu. Tapi waktu tidur siang, dia tidak mau tidur lagi, dan hanya membuat mobil-mobilan. Terima kasih, Bu. Citra mendengar suaranya sendiri, yang terdengar sangat tenang dan datar seolah-olah itu suara orang lain. Nanti saya bicarakan soal tidur siang di rumah. Ia memakaikan jaket astronot pada Dava dan melilitkan syal di lehernya. Tangannya bergerak sendiri tanpa perlu diperintah oleh otaknya. Putranya terus berceloteh, dan ia hanya mengangguk dan menanggapi seadanya. Tidak ada yang akan menyadari bahwa di dalam dirinya telah terbentuk sebuah kekosongan yang dingin dan hampa, seperti bola kaca. Di supermarket, Dava merengek minta dibelikan coklat, dan tidak seperti biasanya yang selalu membatasi makanan manis, Citra membelikannya 2. Ia membeli susu, roti, dan beberapa barang lain yang tanpa sadar ia masukkan ke dalam keranjang. Baru saat di depan kasir ia menyadari bahwa ia mengambil martabak coklat yang disukai Bima untuk dimakan bersama teh di malam hari. Ia meletakkannya kembali di rak dengan begitu keras hingga bungkusnya penyok. Sesampainya di rumah, ia menyalakan kartun untuk Dava. Biasanya ia membatasi waktu menonton, tetapi hari ini ia sangat membutuhkan ketenangan. Ia pergi ke dapur dan merebus air di teko listrik. Ia tidak ingin minum. Ia duduk di meja makan, mengambil ponselnya, dan membuka jendela obrolan WhatsApp dengan Bima. Pesan terakhirnya datang pagi ini, sepertinya aku akan terlambat hari ini. Rapatnya panjang. Jangan tunggu aku untuk makan malam. Kata-kata yang begitu biasa dan sehari-hari. Citra menggulir ke atas percakapan mereka selama beberapa minggu terakhir. Hanya ada percakapan singkat dan fungsional siapa yang akan menjemput anak, mengingatkan untuk membeli sesuatu di supermarket. Sejak kapan percakapan kami berubah seperti ini? Sejak kapan emoji hati menghilang? Sejak kapan kami berhenti mengirim pesan tiba-tiba hanya untuk mengucapkan kata-kata hangat? Ia membuka galeri dan mencari foto pernikahan mereka. Bima yang muda, langsing, dengan mata berbinar, sedang mencium pipi Citra yang tertawa sambil menyandarkan kepalanya. Mereka terlihat begitu bahagia di foto itu, begitu yakin akan masa depan mereka. Foto berikutnya diambil di rumah sakit bersalin. Bima menggendong buntalan kecil itu dengan hati-hati seolah sedang memegang seluruh harta karun dunia. Ulang tahun pertama, kedua, dan ketiga Dava, hari jadi keluarga, perjalanan ke pantai. Kehidupan biasa dari keluarga biasa. Sebenarnya, di mana letak kesalahannya? Pada titik mana Bima mulai melihat Citra bukan lagi sebagai seorang istri, melainkan sebagai bagian dari perabotan yang nyaman dan akrab? Air di teko sudah mendidih dan mati secara otomatis, tetapi Citra tidak bangkit untuk membuat teh. Sambil memandangi salju yang turun perlahan di luar jendela, ia berpikir. Sekarang ia harus memandikan Dava, menyiapkan makan malam, menyalakan mesin cuci piring, dan merapikan mainan ke tempatnya. Gerakan mekanis kehidupan sehari-hari yang tidak pernah berhenti ini menuntutnya. Ia bangkit dan pergi melakukan apa yang telah ia lakukan setiap malam selama 4 tahun terakhir. Dava bermain air di bak mandi, membuat istana dari busa. Citra duduk di tepi bak mandi, memegang gurita karet favorit putranya di tangannya, dan berpikir. Apakah sekarang ia harus menjelaskan kepada putranya mengapa ayahnya tidak akan lagi tinggal bersama mereka? Atau tidak perlu? Apakah lebih baik, seperti yang dilakukan jutaan wanita lainnya, hanya menutup mata dan terus hidup demi anak, berpura-pura tidak ada yang terjadi? Ibunya, Ibu Ratna, pasti akan mengatakan hal itu. Sabar. Maafkan. Semua laki-laki memang begitu. Ibunya telah hidup bersama ayahnya selama 40 tahun, dan Citra tahu pasti bahwa ayahnya pernah berselingkuh.
Hanya saja hal itu tidak pernah diucapkan. Itu adalah rahasia keluarga yang semua orang tahu tetapi berpura-pura tidak tahu. Ia mengeringkan Dava dengan handuk besar yang lembut dan memakaikannya piyama dinosaurus. Putranya bersandar padanya, tubuhnya hangat dan mengantuk. "Bunda, kok kelihatan sedih?" Kata-kata tiba-tiba dari putranya membuat Citra merasa ada sesuatu yang jatuh di dalam dadanya. "Bunda cuma capek, sayang," jawabnya sambil mencium puncak kepala putranya. "Tidak apa-apa." Ia membacakan dongeng 3 babi kecil yang telah diminta Dava selama sebulan penuh. Putranya sudah hafal ceritanya, tetapi setiap kali mendengarkannya dengan kekaguman yang sama. Sambil membaca tentang rumah jerami dan rumah kayu, dan bagaimana serigala meniupnya hingga hancur, Citra berpikir bahwa rumahnya sendiri juga sama rapuhnya. Tampak kokoh dan dapat diandalkan seperti rumah bata, tetapi sebenarnya hanyalah tumpukan jerami dan potongan kayu yang bisa hancur dengan sekali tiupan. Dava tertidur di tempat tidur kecilnya, memeluk boneka beruang favoritnya dengan tangan dan kaki terentang. Citra berdiri lama di depan pintu kamar putranya, menatap wajahnya yang tertidur lelap. Apapun yang terjadi di masa depan, anak ini harus dilindungi. Situasi ini tidak boleh merusak masa kecilnya dan kepercayaannya pada dunia. Untuk itu, ia bisa menanggung banyak hal. Atau tidak bisakah ia menanggungnya? Mungkin sebaliknya, ia harus menunjukkan kepada putranya bahwa seorang ibu tidak membiarkan dirinya dikhianati. Bahwa martabat lebih penting daripada kebahagiaan yang tampak di permukaan. Ia kembali ke ruang tamu dan duduk di sofa. Untuk pertama kalinya sepanjang malam yang kacau ini, ia merasakan sesuatu datang seperti gelombang. Bukan air mata, tapi sesuatu yang sama kuatnya, yang membakar bagian dalam tenggorokannya. Tangannya mulai gemetar, dan Citra menautkan kedua tangannya untuk menghentikan getaran itu. Tapi getaran itu menyebar ke seluruh tubuhnya. Napasnya sesak oleh teriakan yang bergejolak di dalam tetapi tidak bisa keluar. Ia tidak bisa berteriak. Dava akan bangun. Ia tidak bisa hancur. Ia harus bertahan. Ia harus berpikir. Jam menunjukkan pukul 11.30 malam. Bima bilang ia akan pulang terlambat dari perjalanan dinasnya di luar kota. Kata terlambatnya seringkali bisa dengan mudah berubah menjadi tidak pulang sampai pagi. Sekarang Citra tahu alasannya. Di mana dia sekarang? Di seberang daycare, di apartemen itu, bersama wanita itu. Citra bangkit dan berjalan mondar-mandir di ruangan, lalu duduk lagi. Ia mengambil ponselnya dan hendak mengirim pesan padanya. Aku melihat semuanya, tapi jari-jarinya membeku di atas layar. Untuk apa? Agar dia bisa membuat alasan? Berbohong lebih banyak lagi. Dan berjanji ini adalah yang terakhir kalinya? Atau agar dia langsung mengaku dan mengatakan bahwa cintanya sudah pudar? Bahwa wanita itu lebih baik, lebih muda, lebih menarik? Ia membuka aplikasi M-Banking dan memeriksa rekening bersama mereka. Gaji mereka berdua masuk ke sana, dan selalu Citra yang mengelola anggaran, merencanakan pengeluaran, dan menabung. Di rekening itu ada sejumlah uang yang cukup besar yang mereka kumpulkan untuk renovasi rumah yang direncanakan pada musim panas. Citra mentransfer setengahnya ke rekening pribadinya. Rekening gaji dari pekerjaan lamanya yang tidak diketahui Bima. Kemudian ia berhenti dan mengembalikannya seperti semula. Terlalu dini. Terlalu kentara. Pertama-tama ia harus memahami situasinya dan memutuskan apa yang harus dilakukan selanjutnya. Ia berbaring di tempat tidur tanpa mengganti pakaiannya, menarik selimut dan menatap langit-langit. Pecahan-pecahan pikiran yang tajam dan menusuk berputar-putar di kepalanya. Sudah berapa lama ini terjadi? Siapa wanita itu? Di mana mereka bertemu? Apakah dia lebih cantik, lebih menarik, pasti lebih muda? Citra hanya melihatnya sekilas, tetapi ia ingat rambut pirang panjang, tubuh langsing, dan lipstik merah terang. Kapan terakhir kali Citra berdandan? Bukan untuk bekerja, tapi hanya untuk dirinya sendiri. Kapan terakhir kali ia benar-benar melihat dirinya di cermin? Bukan hanya sekilas di pagi hari, melihat kantung mata karena kurang tidur dan rambut yang belum dicuci. Tapi benar-benar melihat. Ia bangkit, pergi ke kamar mandi, menyalakan lampu, dan menatap dirinya di cermin dengan jujur dan dingin.
32 tahun. Tapi terlihat seperti 40, rambut yang diikat seadanya. Beberapa helai uban di pelipis yang terus ia tunda untuk diwarnai. Wajah pucat tanpa riasan, kerutan halus di sekitar mata. Piyama tua yang sudah ia kenakan selama 3 tahun. Kapan ia berubah menjadi seperti ini? Sejak kapan ia berhenti menjadi seorang wanita dan hanya menjadi entitas fungsional bernama Bunda Dava dan istri Bima? Citra kembali ke kamar dan berbaring, tetapi tidak bisa tidur. Pikirannya berputar-putar dan kembali ke titik yang sama. Apa yang harus ia lakukan sekarang? Pergi? Bertahan? Memaafkan? Membalas dendam? Semua pilihan tampak benar sekaligus mustahil. Pergi? Kemana dengan seorang anak? Apakah gajinya sendiri cukup untuk membayar sewa? Bertahan. Bisakah ia hidup dengan pengetahuan ini, dengan rasa sakit ini? Memaafkan. Bagaimana caranya ketika harga dirinya menjerit di dalam, membalas dendam? Lalu apa? Apa gunanya? Saat fajar mulai menyingsing di luar jendela, Citra menyadari satu hal, ia tidak akan histeris. Ia tidak akan menangis dan membanting piring. Ia tidak akan menjadi menyedihkan karena cemburu. Ia akan berpikir, merencanakan, dan bertindak. Jika ini adalah akhir, ia akan menghadapinya dengan bermartabat. Jika ada kesempatan untuk mengubah sesuatu, ia akan menemukan kesempatan itu. Tapi pertama-tama, ia harus mengetahui skala bencana ini. Mengumpulkan informasi, mencari tahu kebenarannya. Seluruh kebenaran, bukan hanya apa yang ia lihat secara kebetulan. Ia bangkit, membasuh wajahnya dengan air dingin, dan sekali lagi menatap cermin. Orang di cermin itu telah berubah, tenang, dingin, dan tegas. Sesuatu telah patah dalam semalam. Rasa takut dan sakit tidak hilang, tetapi ada sesuatu yang lain ditambahkan padanya. Kemarahan. Kemarahan yang sehat dan pantas atas perlakuan yang membodohinya, mempermainkannya, dan merusak hidupnya dan hidup anaknya tanpa berusaha menyembunyikannya dengan baik. Dava bangun dengan ceria dan lapar seperti biasa. Citra menyiapkan sarapan dan menyiapkannya untuk pergi ke daycare. Tidak ada yang akan menyadari bahwa revolusi sedang terjadi di dalam dirinya. Sementara putranya makan sereal dengan lahap, Citra mengambil ponselnya dan menelepon ibunya. Ibu Ratna mengangkat pada dering kedua. Ada nada waspada dalam suaranya, karena putrinya tidak pernah menelepon sepagi ini. "Pagi, Bu," kata Citra dengan tenang. "Bisa tolong jaga Dava malam ini? Aku ada urusan." Tentu, Nak." Ibunya jelas ingin bertanya lebih banyak, tetapi Citra tidak memberinya kesempatan. "Terima kasih, Bu. Nanti aku antar setelah dari daycare." Ia mengantar Dava ke daycare, memberikan ciuman selamat tinggal, melambaikan tangan, lalu menuju mobilnya. Ia menyalakan mesin tetapi tidak langsung jalan. Ia menatap apartemen di seberang, jendela-jendela biasa di mana kehidupan orang lain yang asing sedang berlangsung, kehidupan yang telah menyusup ke dalam hidupnya. Satu jendela di lantai 2 sedikit terbuka, dan Citra melihat sekilas gerakan seseorang yang menyingkap tirai. Ia mengeluarkan ponselnya dan mencari alamat apartemen itu di aplikasi properti. Ada beberapa unit yang terdaftar, tetapi satu menonjol. Lantai 2, 2 kamar, fully furnished. Ada nomor telepon yang tertera. Ia menyimpan nomor itu dan keluar dari kompleks apartemen. Di kantor, ia bekerja seperti robot. Menjawab pertanyaan rekan kerja, meninjau dokumen, memeriksa angka. Sepanjang waktu itu, sebuah rencana matang di benaknya. Saat makan siang, ia sudah tahu persis apa yang harus dilakukan. Dari telepon kantor, ia menelepon nomor yang ada di iklan itu. Ia meninggikan nada suaranya agar terdengar lebih muda. "Halo." Suara di seberang telepon terdengar ceria dan muda. "Ya, halo. Selamat siang," kata Citra perlahan dan jelas. "Saya menelepon karena melihat iklan sewa apartemen di Jalan Dwaita. Apakah saya bisa melihat apartemennya malam ini?" "Oh, tentu saja." Suara wanita itu terdengar sangat senang. "Jam berapa Anda bisa? Bagaimana kalau jam 7 malam?" "Baik, bisa. Saya tunggu ya."
Citra meletakkan gagang telepon dan merasakan jantungnya berdebar kencang. Langkah pertama telah diambil. Sekarang dimulai. Sisa hari itu terasa sangat panjang dan menyiksa. Akhirnya, ia menjemput Dava dari daycare dan mengantarnya ke rumah neneknya. Ia menepis pertanyaan curiga ibunya dengan jawaban samar bahwa ia ada janji dengan seorang teman. Ibu Ratna, seolah merasakan ada yang tidak beres, menatap putrinya dengan cemas tetapi tidak bertanya lebih jauh. Pukul 6.45, Citra memarkir mobilnya di depan apartemen itu. Ia berjalan ke lobi dan mencari tombol intercom untuk unit yang dituju. Jari-jarinya ragu-ragu di atas tombol. Jantungnya mulai berdebar kencang lagi, tetapi ia menekan tombol itu. Dering panjang. Sekali lagi. Ya? Suara muda dan ceria yang sama. Citra menarik napas dalam-dalam dan menghembuskannya perlahan. Selamat malam. Saya yang mau lihat apartemen, katanya dengan suara yang dibuat-buat. Kita janji jam 7. Pintu berbunyi klik dan terbuka. Citra masuk ke lobi, dan pintu di belakangnya tertutup dengan suara berat. Jalan kembali telah terputus. Di lobi, tercium bau cat segar dan bau manis seperti pengharum ruangan murah. Citra menaiki tangga perlahan. Ia menghitung anak tangga dalam hati untuk menenangkan jantungnya yang berdebar kencang, seolah ingin melompat keluar dan lari dari semua ini. Sesampainya di lantai 2, pintu apartemen sudah sedikit terbuka. Cahaya kuning yang hangat dan nyaman terpancar dari dalam. Dan di ambang pintu, berdiri dia. Wanita yang sama yang mengenakan jaket pading merah. Sekarang ia mengenakan jeans yang nyaman dan sweater beige yang lembut, rambut pirangnya diikat longgar di belakang kepala. Selamat malam, silakan masuk, katanya, tersenyum cerah dan ramah seperti orang yang tidak punya apa-apa untuk disembunyikan. Saya Sandra, saya Rina, kata Citra, menggunakan nama pertama yang muncul di benaknya. Ia melangkahi ambang pintu, merasa kakinya lemas. Apartemen itu menyambutnya dengan aroma kopi dan parfum pria mahal. Aroma tajam itu. Citra langsung mengenalinya. Parfum baru yang sama yang tercium dari Bima sebulan yang lalu. Parfum yang katanya adalah hadiah ulang tahun dari rekan-rekan kerjanya. Di rak sepatu dekat pintu, ada sepasang sepatu kets pria, sepatu abu-abu dengan garis oranye. Sepatu yang sama yang Citra cari di seluruh rumah seminggu yang lalu, tetapi Bima bilang tertinggal di gym. Di sebelahnya ada sepasang sandal rumah yang besar, jelas milik pria. Rumah itu kecil tapi nyaman. Sandra berjalan di depan, menunjukkan ruangan, dan Citra mengikutinya, menyerap setiap detail. Ini ruang tamu sekaligus dapur. Perabotannya semua baru, dan peralatannya juga baru beli. Kamar tidurnya di sebelah sini. Kami belum lama tinggal di sini. Citra mengintip ke kamar tidur. Ada tempat tidur besar dengan sprei abu-abu. Di meja samping tempat tidur, ada alat cukur pria, deodoran, dan sebuah buku bersampul kulit yang Bima katakan hilang di kereta 2 bulan lalu setelah membacanya di rumah. Di dinding tergantung sebuah foto berbingkai. Berpura-pura mengagumi ruangan, Citra mendekat. Di foto itu ada Bima, tetapi wajahnya kabur. Hanya siluet seorang pria dengan latar belakang laut, jadi mereka juga sudah bepergian bersama. Kapan? Saat dia bilang ada perjalanan dinas selama seminggu di bulan Oktober? Cantik sekali, kata Citra, merasa suaranya terdengar sangat tenang. Sudah berapa lama tinggal di sini? Sekitar setengah tahun, jawab Sandra sambil tersenyum. Senyumnya memiliki aura kebahagiaan seorang gadis. Pacar saya yang bayarin sewanya, dia baik sekali. Tentu saja, dia jarang di rumah, sibuk kerja, tapi sekali datang, kami benar-benar bersenang-senang. Sekarang kami berencana pindah ke tempat yang lebih dekat dengan kantornya. Pacar. Entah dia tidak tahu bahwa Bima sudah menikah, atau dia tahu tetapi menyebutnya pacar untuk menjaga Citra. Citra mengangguk dan terus melihat-lihat. Di rak kamar mandi ada 2 set sikat gigi, sampo pria, dan busa cukur. Di kulkas dapur tertempel magnet yang dibeli dari laut. Magnet yang sama persis dengan yang Bima berikan kepada Dava sebagai oleh-oleh dari perjalanan dinasnya. Dia tidak pergi sendiri. Saya harus pikir-pikir dulu,
kata Citra setelah selesai melihat-lihat. Besok saya hubungi lagi. Tentu saja. Pikirkan saja dengan tenang, Sandra mengantarnya ke pintu. Jangan khawatir, apartemen ini bisa segera dikosongkan. Citra menuruni tangga dan keluar. Baru setelah duduk di mobil ia menyadari napasnya tertahan. Tangannya gemetar begitu hebat sehingga ia tidak bisa memasukkan kunci kontak. Ia harus duduk selama sekitar 5 menit, bernapas dalam-dalam dan teratur, sampai getaran itu berhenti. Gambarnya sudah lengkap, sempurna dan jelas. Dunia paralel yang dibangun Bima dengan cermat dan teliti, seolah-olah sedang membangun rumah kedua. Di sana, ia adalah pacar yang baik hati yang menyewakan apartemen untuk seorang wanita muda, membelikannya perabotan, berlibur bersamanya, dan merencanakan kepindahan. Sementara itu, setiap malam ia pulang ke istri dan anaknya, memberikan ciuman selamat malam kepada Dava, menonton drama bersama Citra, dan bercinta pada Sabtu malam jika tidak terlalu lelah. Keesokan harinya, Rabu pagi, Citra datang lebih awal ke kantor dan langsung menuju meja Joko Santoso. Mereka telah bekerja di perusahaan yang sama selama sekitar 3 tahun, dan Joko adalah orang yang bisa ia mintai tolong untuk masalah teknis seperti program komputer. Dia pendiam, sedikit introvert, mengenakan kacamata berbingkai tipis, dan jarang berbicara tentang kehidupan pribadinya. Tapi Citra tahu bahwa dia baru saja bercerai, dan terkadang ia melihat di matanya rasa sakit yang sama seperti yang ia rasakan sekarang. "Pak Joko, ada waktu sebentar?" Dia terkejut dan mengangkat kepalanya dari monitor saat Citra mengintip ke ruangannya. "Ya, Bu Citra, silakan masuk." Dia bersandar di kursinya. "Ada apa?" Ia menutup pintu dan duduk di seberangnya, langsung ke intinya. "Saya butuh bantuan. Saya perlu melihat pesan dan foto di penyimpanan cloud suami saya. Saya tahu kata sandinya, tapi saya tidak tahu bagaimana melakukannya tanpa dia sadari." Joko terdiam selama beberapa detik, menatapnya dengan saksama. Citra melihat kilatan pemahaman di matanya. "Dia selingkuh?" Tanyanya pelan, dan Citra mengangguk. "Saya melihatnya dengan mata kepala sendiri. Tapi saya butuh bukti. Gambaran keseluruhannya. Saya harus tahu seluruh kebenaran, bukan hanya apa yang saya lihat secara kebetulan." Joko melepas kacamatanya, mengelapnya dengan ujung kemejanya, dan memakainya kembali. "Bu Citra, itu pelanggaran privasi. Secara teknis, itu ilegal. Jika suami Anda tahu, dia tidak akan tahu," potong Citra. Ada ketegasan baja dalam suaranya. "Anda bisa melakukannya tanpa meninggalkan jejak, kan?" Joko terdiam lagi sejenak, lalu menghela napas. "Bisa, tapi apakah Anda benar-benar ingin tahu? Terkadang, tidak tahu itu lebih baik." Citra tersenyum pahit. "Tidak apa-apa, saya ingin tahu. Saya perlu mengetahui skala bencana ini untuk membuat keputusan yang tepat bagi diri saya dan anak saya." "Baiklah," Joko mengangguk. "Berikan saya kata sandinya. Ini akan memakan waktu, sekitar 2 atau 3 jam. Maukah Anda kembali setelah makan siang?" Ia memberikan semua informasi kepada Joko, ID, kata sandi email, media sosial, dan penyimpanan cloud. Ia tahu semuanya. Bima dan dia tidak pernah menyembunyikan ponsel atau kata sandi satu sama lain. Itu adalah aturan tak tertulis dalam pernikahan mereka, transparansi penuh, sungguh ironis. Saat makan siang, Citra tidak bisa makan apapun. Ia hanya minum air. Rekan-rekannya bertanya apakah ia sakit, tetapi ia beralasan karena migrain. Pukul 3, ia kembali ke ruangan Joko, dan tanpa berkata apa-apa, Joko memutar monitor ke arahnya. "Ini semuanya," katanya. "Percakapan WhatsApp selama 6 bulan terakhir, foto-foto di cloud, bahkan riwayat transfer rekening. Semuanya sudah saya simpan di USB ini. Tidak ada jejak yang tertinggal. Dia tidak akan tahu ada yang masuk." Citra menerima USB itu dengan tangan gemetar. "Terima kasih," bisiknya. "Terima kasih banyak, Pak Joko. Jika butuh bantuan lagi, katakan saja kapan saja," katanya menatapnya dengan simpati. "Saya tahu bagaimana rasanya.
saya juga pernah mengalaminya. Ia kembali ke mejanya, mengunci pintu, dan memasukkan USB ke komputernya, dan ia mulai membaca. Percakapan dengan Sandra begitu biasa, pesan-pesan tentang bagaimana hari mereka berlalu. Foto-foto makanan yang dibuat Sandra. Balasannya penuh kasih sayang dan perhatian. Sama sekali berbeda dari kalimat-kalimat kering yang ia kirimkan kepada Citra beberapa bulan terakhir. Aku kangen kamu, sayang. Aku tidak sabar ingin bertemu denganmu. Kamu adalah hal terbaik yang pernah terjadi padaku. Sambil membaca, Citra merasakan kemarahan yang dingin, jernih, dan tenang memenuhi dirinya. Berikutnya adalah foto-foto. Bima dan Sandra di laut, di pantai, di restoran, dan di apartemen itu. Berciuman dan berpelukan dengan bahagia. Tanggal foto-foto itu cocok dengan periode perjalanan dinasnya. Tidak ada perjalanan dinas. Hanya perjalanan dengan kekasihnya. Dan riwayat transfer rekening. Setiap bulan, ia mentransfer sejumlah uang yang cukup besar kepadanya. Cukup untuk membayar sewa dan hidup nyaman. Dari mana uang itu? Citra membuka rekening bersama dan membandingkan tanggalnya. Ia menarik uang tunai. Katanya untuk biaya bensin, makan siang dengan rekan kerja, biaya pertemuan bisnis, dan uang itu, dana bersama mereka yang Citra juga ikut hasilkan, ia kirimkan kepada kekasihnya. Ia mencetak semua percakapan, foto, dan riwayat transfer, menyusunnya dalam file terpisah, dan memasukkannya ke dalam tasnya. Bukti yang tak terbantahkan dan jelas bahwa pernikahannya adalah sebuah kepalsuan, dan suaminya adalah seorang pembohong dan pengkhianat. Malam harinya, saat menjemput Dava dari rumah neneknya, Ibu Ratna menghentikannya di depan pintu, memegang tangannya. Nak, ada apa? Ibunya menatapnya dengan cemas. Beberapa hari ini kamu aneh sekali. Apa kamu bertengkar dengan Bima? Citra ingin berbohong dan mengatakan tidak. Tetapi kata-kata itu keluar dengan sendirinya, kering dan kasar. Bu, dia selingkuh. Sudah setengah tahun. Dia punya kekasih, menyewakan apartemen untuknya, dan berlibur bersamanya. Selama ini dia terus berbohong sambil menatap mataku. Wajah Ibu Ratna menjadi pucat pasi, dan ia terduduk di kursi teras. Ya Tuhan, Citra. Ia tidak bisa melanjutkan kata-katanya, lalu menatap putrinya. Ada campuran simpati dan sesuatu yang lain di matanya. Yah, semua laki-laki memang begitu. Bukan berarti dia tidak mencintaimu. Kamu tahu kan sifat mereka? Mungkin hanya selingan sebentar. Nanti juga berlalu. Yang penting jangan bertindak gegabah. Maafkan saja. Tutup mata saja. Nanti semuanya akan baik-baik saja. Demi Dava. Kamu harus mempertahankan rumah tanggamu. Citra menatap ibunya dan melihat dirinya sendiri 20 tahun dari sekarang. Lelah, pasrah, dan telah belajar untuk menutup mata terhadap pengkhianatan. Ia teringat masa kecilnya, mendengar ibunya menangis setiap malam. Ayahnya yang pulang larut malam dengan bau parfum asing. Dan ibunya yang berpura-pura tidak tahu apa-apa, tersenyum di meja sarapan, dan menyetrika kemejanya. Citra kecil saat itu berpikir, memang seperti itu adanya. Itu normal. Cinta adalah kesabaran dan pengorbanan. Tapi sekarang, menatap ibunya, ia menyadari. Ia tidak ingin hidup seperti itu. Ia tidak ingin mengajari Dava bahwa mengkhianati dan berbohong itu tidak apa-apa. Ia tidak ingin menunjukkan bahwa ibunya adalah makhluk yang tidak perlu dihormati. Tidak, Bu, katanya pelan tapi tegas. Saya tidak akan sabar. Saya tidak akan menutup mata. Saya tidak ingin Dava tumbuh dengan berpikir bahwa menipu orang yang dicintainya itu normal. Dan saya juga tidak ingin menjalani sisa hidup saya berpura-pura baik-baik saja sementara kemarahan dan penghinaan membusuk di dalam diri saya. Ibu Ratna membuka mulutnya untuk mengatakan sesuatu, tetapi Citra sudah memegang tangan Dava dan menuju pintu keluar. Terima kasih sudah menjaganya, Bu. Saya harus pergi sekarang. Keesokan harinya, Kamis, Citra bangun pagi-pagi, mengantar Dava ke daycare, dan pergi ke bank. Ia membuka rekening baru atas namanya, rekening yang tidak diketahui Bima dan tidak akan pernah ia ketahui.
Ia mentransfer setengah dari tabungan bersama mereka, bagian yang ia hasilkan sendiri, ke sana. Itu adil. Kemudian ia pergi menemui pengacara. Ia memilih seorang pengacara wanita spesialis perceraian dari internet. Pengacara itu adalah seorang wanita berusia 50-an dengan tatapan tajam dan cara bicara yang cepat, memberikan kesan yang tegas. Perselingkuhan, katanya sambil melihat-lihat cetakan yang dibawa Citra, percakapan, foto, bukti uang yang dihabiskan untuk kekasihnya. Sangat bagus. Pengadilan akan berpihak pada Anda. Apartemennya atas nama siapa? Atas nama saya, jawab Citra. Ayahnya yang pulang larut malam dengan bau parfum asing. Dan ibunya yang berpura-pura tidak tahu apa-apa, tersenyum di meja sarapan, dan menyetrika kemejanya. Citra kecil saat itu berpikir, memang seperti itu adanya. Itu normal. Cinta adalah kesabaran dan pengorbanan. Tapi sekarang, menatap ibunya, ia menyadari. Ia tidak ingin hidup seperti itu. Ia tidak ingin mengajari Dava bahwa mengkhianati dan berbohong itu tidak apa-apa. Apakah Anda siap untuk mengajukan gugatan? Citra mengangguk. Ya. Tapi sebelumnya, saya ingin memberinya kesempatan untuk mengaku sendiri. Saya ingin melihat apakah dia akan terus berbohong sampai akhir. Pengacara itu tertawa sinis. Mereka selalu berbohong sampai akhir. Tapi itu hak Anda. Datanglah saat Anda siap untuk mendaftarkan berkas. Saya akan siapkan semuanya. Citra pulang sekitar waktu makan siang dan menghabiskan sisa waktunya menyusun semua bukti ke dalam folder-folder. Percakapan dalam satu folder, foto di folder lain, riwayat transfer di folder ketiga, rapi dan sistematis seperti menyusun dokumen di kantor. Menjelang malam, di atas mejanya terhampar gambaran pengkhianatan yang sempurna, tersusun dan terdokumentasi. Jumat pagi, Bima menelepon. Melihat namanya di layar membuat jantung Citra berdebar, tetapi ia menenangkan diri. "Halo, sayang," katanya dengan tenang. "Oh, Citra," suaranya terdengar lelah. "Begini, proyek ini akhirnya selesai hari ini, jadi aku akan langsung ke Jakarta. Sepertinya aku akan sampai lebih awal, sekitar jam 7. Mau pesan pizza dan nonton sesuatu?" "Tentu saja," katanya sambil tersenyum meskipun Bima tidak bisa melihatnya. "Aku tunggu ya. Aku kangen." "Aku juga, sayang. Sampai ketemu nanti malam." Ia menutup telepon dan menyadari bahwa ia tidak lagi merasa sakit. Hanya ada tekad yang dingin dan ketenangan yang aneh, seolah-olah ia bukan lagi istrinya, melainkan seorang detektif yang sedang menyelidiki sebuah kasus. Malamnya, ia menyambut Bima di depan pintu dengan senyum. Bima muncul dengan seikat mawar dan sekotak coklat, wajahnya tampak bahagia. "Ini," katanya sambil menyerahkan bunga dan mencium pipinya. "Maaf lama sekali, pekerjaannya banyak sekali. Aku tidak tahu akan selama ini." "Dava sudah tidur," kata Citra sambil menerima bunga dan mencium aromanya. "Kamu tahu kan, dia tidur jam 9. Besok bisa ketemu. Dia kangen sekali." "Aku juga kangen," kata Bima sambil masuk dan melepas jaketnya. "Bagaimana kabarmu? Tidak ada apa-apa kan?" "Iya, semua baik-baik saja." Ia meletakkan bunga di vas dan mengeluarkan makan malam dari kulkas. "Duduklah, akan aku hangatkan." "Lapar kan?" "Lapar sekali," katanya sambil duduk di meja makan. Citra melihat Bima yang tidak curiga apa-apa, santai, dan puas. "Rumah memang yang terbaik. Aku benar-benar lelah dengan semua perjalanan dinas dan lembur ini." Citra meletakkan piring berisi makanan panas di depannya dan duduk di seberangnya. Ia mengawasinya makan, mendengarkannya bercerita tentang proyek yang baru selesai, tentang betapa sulitnya itu. Ia berbohong dengan begitu mudah dan alami, tanpa usaha. Ia mengangguk, tersenyum, dan menanyakan sesuatu, memainkan peran sebagai istri yang penuh kasih dengan begitu meyakinkan sehingga ia sendiri terkejut. Setelah makan malam, mereka duduk di sofa dan menyalakan film. Bima merangkul bahunya, dan Citra bersandar padanya. Merasakan jantung Bima berdetak teratur dan tenang di bawah kemejanya, ia tertidur di sofa bahkan sebelum Citra. Citra menatap wajah Bima yang tertidur, begitu akrab dan lembut,
dan berpikir, orang ini adalah orang asing yang sempurna. Dia telah menjalani kehidupan ganda begitu lama sehingga mungkin dia sendiri bingung mana yang benar dan mana yang bohong, dan yang paling mengerikan adalah dia tenang. Tidak ada rasa bersalah, tidak ada ketakutan akan ketahuan. Dia yakin semuanya terkendali, bahwa istrinya yang bodoh tidak tahu apa-apa, dan tidak akan pernah tahu. Kamu salah, sayang, pikir Citra sambil menyelimutinya. Sangat salah. Akhir pekan itu berlalu dalam suasana yang aneh dan nyaris teatrikal. Citra memainkan peran sebagai istri yang penuh kasih dengan begitu mahir sehingga terkadang ia sendiri lupa bahwa ini adalah akting, bukan kenyataan, dan menatap dirinya dengan takjub. Bagaimana ia bisa tersenyum ketika di dalam hatinya semuanya telah hangus terbakar? Bagaimana ia bisa memasak makanan favorit orang yang ingin ia tampar? Bagaimana ia bisa memberikan ciuman selamat malam kepada orang yang telah mengkhianatinya dengan begitu keji dan dingin? Sabtu pagi, ia bangun lebih awal dari siapapun dan memasak nasi goreng spesial yang sangat disukai Bima, serta menyeduh kopi kental. Ia menyiapkan meja sarapan yang rapi dengan serbet cantik dan mangkuk kecil berisi acar, sesuatu yang sudah berbulan-bulan tidak ia lakukan. Bima keluar dari kamar dengan masih mengantuk, mengenakan celana training dan kaos oblong. Ia meregangkan tubuh dan menguap, lalu berhenti saat melihat meja yang sudah tertata. Wow, katanya terkejut, ada acara apa? Citra, yang sedang membalik telur terakhir, menoleh padanya dan tersenyum hangat seperti di awal mereka pacaran. Bukan apa-apa, hanya ingin membuatmu senang, jawabnya lembut. Kamu kan lelah sekali belakangan ini. Bekerja tanpa akhir pekan, duduklah. Makan selagi hangat. Bima duduk dan mencicipi nasi gorengnya, dan kepuasan terpancar di wajahnya. Enak sekali, katanya dengan mulut penuh makanan. Sudah lama kamu tidak membuatkan ini? Ingat tidak? Tahun pertama kita menikah, kamu selalu membuatkan nasi goreng setiap Sabtu. Ingat, Citra duduk di seberangnya dan menuangkan teh. Saat itu kita benar-benar bahagia. Sederhana. Kita tidak butuh sesuatu yang istimewa untuk bahagia. Ia melihat sesuatu melintas di mata Bima, entah rasa bersalah, nostalgia, atau hanya reaksi refleks terhadap kata-katanya, tetapi ia dengan cepat menyembunyikannya di balik senyum. Kita kan masih bahagia sekarang, kan? Tanyanya. Ada nada cemas dalam suaranya, seolah-olah ia mencari penegasan dari dirinya sendiri. Citra menatapnya lama, lalu mengangguk, tentu saja, sayang, hanya saja, terkadang ada baiknya mengingat kembali bagaimana semuanya dimulai, agar kita tidak kehilangan hal yang paling penting. Setelah sarapan, mereka sekeluarga berjalan-jalan di taman. Dava berlari di depan, mengayunkan sebatang ranting di sepanjang jalan setapak yang tertutup salju, kadang menjadi bajak laut, kadang menjadi satria. Citra dan Bima berjalan berdampingan, dan Bima memegang tangannya. Dari luar, mereka tampak seperti keluarga bahagia yang ideal. Citra, merasakan kehangatan telapak tangan Bima melalui sarung tangannya, berpikir. Tangan ini, belum lama ini memeluk wanita lain, mengelus rambutnya, dan melingkari pinggangnya. Tapi senyum tidak pernah lepas dari wajahnya, ia menjawab pertanyaannya, tertawa pada leluconnya, dan mengambil foto selfie dengan ponselnya. Bima langsung mengunggah foto itu ke Instagramnya dengan caption kesayanganku. Pada hari Minggu, Citra memasak hidangan andalannya yang hanya ia buat pada acara-acara khusus, rendang. Bima memakannya dengan lahap dan mengatakan bahwa ia adalah istri terbaik di dunia. Citra tersenyum dan menuangkan lebih banyak anggur untuknya. Malam harinya, mereka bercinta. Berpura-pura merasakan keintiman adalah hal yang paling menyakitkan. Kenyataannya, hanya ada jarak yang dingin di dalam dirinya. Tapi Citra memainkan perannya sampai akhir, dan Bima tertidur dengan puas dan bahagia, memeluknya. Sambil bergumam sesuatu yang mesra dalam tidurnya, Senin pagi dimulai seperti biasa. Jam alarm, waktu persiapan yang sibuk. Dava merengek tidak mau memakai celana panjang. Bima terburu-buru berangkat kerja. Semuanya begitu akrab dan biasa sehingga bisa saja dipercaya bahwa tidak ada yang terjadi. Citra mengantar Dava ke daycare, mengucapkan selamat tinggal,
lalu menuju kantor. Tapi saat makan siang, ia izin pulang lebih awal dengan alasan harus ke rumah sakit. Sebaliknya, ia mengemudikan mobilnya ke taman dekat rumah tempat apartemen Sandra berada. Ia parkir dan berjalan ke taman bermain yang pernah ia lihat dari jendela apartemen kekasihnya. Taman bermain itu biasa saja, dengan ayunan dan perosotan. Beberapa ibu duduk di bangku sambil mengobrol, mengawasi anak-anak mereka. Citra duduk di bangku kosong dan berpura-pura membaca sesuatu di ponselnya. Entah kenapa, firasatnya mengatakan ia harus berada di sini. Dan setengah jam kemudian, ia melihat sosok yang dikenalnya. Sandra keluar dari lobi sambil menggandeng tangan seorang gadis kecil berusia sekitar 5 atau 6 tahun. Anak itu menariknya ke arah perosotan, dan Sandra tertawa dan mengatakan sesuatu. Dari caranya yang hati-hati dan sedikit canggung dalam memperlakukan anak itu, sepertinya itu bukan putrinya. Citra mengamati Sandra membantu anak itu naik perosotan, menangkapnya di bawah, dan duduk berdampingan di ayunan. Kemudian ponsel Sandra berdering. Ia mengeluarkannya, melihat layarnya, lalu tersenyum. "Oh, Mina," suaranya jernih dan terdengar dari kejauhan. "Iya, aku lagi di luar sama keponakanku. Cantikku." "Sabtu?" "Oh, dia tidak bisa. Katanya ada urusan keluarga. Tapi dia janji akan meluangkan waktu akhir pekan depan." "Iya, aku tahu. Seharusnya tidak seperti ini. Tapi Mina, dia janji akan menceraikan istrinya setelah anaknya sedikit lebih besar." "Istrinya tidak tahu apa-apa. Katanya istrinya itu orang yang sama sekali tidak punya eksistensi, tidak peduli dia pergi kemanapun." "Kasihan juga sih. Pernikahan seperti itu mana mungkin bahagia, makanya aku mau menunggu. Kamu tahu kan, kelihatan sekali dia mencintaiku. Hanya saja situasinya rumit. Ya, tentu saja dia akan memilihku." Istrinya itu sama sekali tidak merawat diri. Katanya setelah melahirkan badannya jadi gemuk sekali. "Aku kan 27 tahun. Muda, cantik. Hidupku baru saja dimulai. Bukan aku yang merusak rumah tangga orang. Dia yang datang padaku duluan, bukan aku yang menggodanya." Citra mencengkeram ujung bangku dengan jari-jarinya sambil mendengarkan percakapan itu. Setiap kata terasa seperti tamparan di pipi. Orang yang tidak punya eksistensi. Gemuk setelah melahirkan. Tidak merawat diri. Ia ingin bangkit dan menjambak rambut wanita yang begitu percaya diri itu, tetapi ia berhasil menahan diri. Belum sekarang. Bukan dengan cara ini. Balas dendam harus dilakukan dengan dingin dan terencana, bukan dengan histeria. Sandra menyelesaikan panggilannya dan memasukkan ponselnya ke dalam saku. Citra bangkit dari bangku sebelum Sandra menyadarinya, berbalik, dan berjalan pergi. Di mobil, ia menyandarkan kepalanya di setir dan bernapas dalam-dalam selama 10 menit. Kemudian ia mengeluarkan ponselnya, mencari aplikasi properti, dan menelepon nomor Sandra. Kali ini ia tidak mengubah suaranya. "Halo." Sandra menjawab setelah dering ketiga. "Selamat siang," kata Citra dengan jelas seperti urusan bisnis. "Saya Rina, agen properti. Saya melihat iklan sewa apartemen 2 kamar. Apakah unitnya masih tersedia?" "Oh, iya, tapi sudah ada yang melihat." Sandra terdengar bingung. "Sepertinya beliau tidak tertarik," kata Citra berimprovisasi. "Ada klien saya yang sedang mencari tepat di daerah itu. Bisakah saya datang untuk melihatnya Sabtu ini sekitar jam 3 sore? Dan sebelum melihat unitnya, saya rasa ada baiknya kita bertemu dulu untuk berkenalan. Ada kafe yang bagus di dekat sana, saya ingin mentraktir Anda minum kopi." "Sabtu?" Sandra ragu-ragu. "Ya, sepertinya bisa. Anda datang sendiri atau bersama klien?" "Saya akan lihat dulu. Jika cocok, baru saya akan bawa klien saya." Citra, meskipun tidak perlu mencatat janji itu di buku catatannya, tanggal itu terukir dengan sendirinya di ingatannya. "Sampai ketemu hari Sabtu. Jika saya suka unitnya, saya akan hubungi pemiliknya, dan kita buat perjanjian sewa baru atas nama klien saya. Tolong pastikan Anda datang ke kafe ya. Jangan lupa, nama kafenya akan saya kirim lewat pesan." Ia menutup telepon, dan senyum dingin muncul di wajahnya.
Rencananya terbentuk dengan cepat dan jelas, seperti embun beku di jendela kaca yang dingin. Malam itu, ketika Bima pulang, ia menyambutnya dengan makan malam dan senyum. Mereka mengobrol tentang hal-hal sepele. Citra memilih saat ketika Bima terlihat santai dan puas. "Sayang," katanya lembut sambil menuangkan teh untuknya. "Ingat tidak kafe tempat kita pertama kali bertemu? Yang di sudut jalan dekat taman?" Bima mengangkat kepalanya dan tersenyum nostalgia. "Tentu saja ingat. Mana mungkin lupa. Kamu pesan cappuccino dan kue raspberry, dan aku pesan espresso dan croissant." Citra balas tersenyum. "Bagaimana kalau Sabtu ini kita ke sana untuk merayakan hari jadi pertemuan kita? Sudah 9 tahun, loh. Bisa bayangkan?" Ia melihat bayangan melintas di wajah Bima. Jelas ia punya rencana dengan Sandra pada hari Sabtu. Tapi ia tidak bisa menolak. Itu akan terlalu mencurigakan. "Sabtu?" tanyanya, mencoba mengulur waktu. "Apa benar hari jadi kita tepat Sabtu ini?" "Iya, benar," kata Citra berbohong dengan yakin. "Aku sengaja cek di buku harian lamaku. Sabtu tanggal 13. Kita titipkan Dava ke ibu, makan siang, lalu pergi ke sana sekitar jam 3. Bagaimana?" Bima terdiam sejenak, lalu mengangguk. Senyum di wajahnya tegang seperti tali busur. "Tentu saja, sayang," katanya. "Ide bagus. Sudah lama kita tidak menghabiskan waktu berdua." Citra bangkit, menghampirinya, dan merangkul bahunya. "Aku senang sekali tidak ada masalah di antara kita," bisiknya di telinganya. Ia merasakan Bima tegang sejenak, lalu rileks sambil merangkul pinggangnya. "Tidak ada masalah apa-apa, Citra." Suaranya terdengar nyaris meyakinkan. "Kita kan keluarga. Kita bisa melewati apapun. Kalau saja kamu tahu," pikir Citra sambil menegakkan tubuhnya. "Kalau saja kamu tahu apa yang akan terjadi Sabtu ini." Tapi ia diam, tersenyum, dan pergi membereskan meja makan. Beberapa hari berikutnya berlalu dalam drama yang sama. Citra adalah istri yang sempurna. Memasak, membersihkan, menunjukkan minat pada pekerjaan Bima, dan tertawa pada leluconnya. Bima jelas merasa lega, berpikir bahwa tidak ada yang berubah dan hidup berjalan seperti biasa. Malam hari, setelah Dava tidur, mereka menonton drama, dan Bima memeluknya. Citra bersandar di bahunya dan berpikir, bagaimana dulu ia tidak menyadari bahwa Bima menjauh, atau ia sadar tetapi tidak mau mengakuinya? Kamis malam, saat Citra menidurkan Dava, putranya tiba-tiba memegang tangannya erat-erat dan tidak mau melepaskannya. "Bunda," kata putranya pelan, menatapnya dengan mata besar dan serius. "Kenapa Bunda tidak menangis lagi di malam hari?" Seluruh tubuh Citra membeku. Beberapa hari berikutnya berlalu dalam drama yang sama. Citra adalah istri yang sempurna. Memasak, membersihkan, menunjukkan minat pada pekerjaan Bima, dan tertawa pada leluconnya. Bima jelas merasa lega, berpikir bahwa tidak ada yang berubah dan hidup berjalan seperti biasa. Malam hari, setelah Dava tidur, mereka menonton drama, dan Bima memeluknya. "Semuanya akan baik-baik saja, sebentar lagi," bisiknya. "Bunda janji." "Sebentar lagi semuanya akan baik-baik saja. Bunda janji kamu tidak akan pernah mendengar Bunda menangis lagi. Kamu adalah yang terpenting dalam hidup Bunda, tahu? Bunda akan melakukan apa saja agar kamu bahagia. Bunda sayang kamu." Dava memeluk lehernya erat-erat. Pelukannya begitu kuat dan mantap sehingga Citra merasa mendapatkan kekuatan. Ia akan berjuang bukan untuk dirinya sendiri, tetapi untuk putranya. Agar putranya tumbuh dengan tahu bahwa ibunya adalah orang yang pantas dihormati, bahwa mengkhianati orang yang dicintai itu tidak boleh, bahwa kebohongan selalu terungkap, dan bahwa pengkhianatan ada harganya. Jumat malam, ketika Bima pulang kerja, Citra menyiapkan makan malam, dan berkata dengan santai seolah-olah sambil lalu, "Besok ibu akan menjaga Dava seharian, jadi kita bisa punya waktu berdua. Setelah dari kafe, kita jalan-jalan, atau nonton film, sudah lama sekali kita tidak pergi kemana-mana." Bima mengangguk sambil lalu, seolah sedang memikirkan hal lain. "Oh, boleh,"
katanya sambil mengeluarkan ponsel dan mengetik sesuatu dengan cepat. Aku mandi dulu ya, hari ini capek sekali. Citra melihat punggungnya. Perasaan dingin dan jernih menyebar di dadanya. Dia pasti sedang mengirim pesan kepada Sandra. Membatalkan janji, membuat alasan. Apa yang akan dia katakan? Penasaran. Apakah dia akan bilang bahwa istrinya tiba-tiba ingin menghabiskan hari romantis dan dia tidak bisa menghindar? Ia mengeluarkan folder berisi cetakan-cetakan dari tasnya, semua bukti, tersusun rapi per file. Percakapan, foto, riwayat transfer rekening. Setiap lembarnya seperti paku yang ditancapkan pada pernikahan mereka. Besok, folder ini akan ada di atas meja kafe, dan semua kartu akan terbuka. Besok, drama yang ia mainkan selama beberapa hari terakhir ini akan berakhir. Besok, hidupnya akan berubah selamanya. Citra memasukkan kembali folder itu ke dalam tasnya, minum teh, lalu pergi ke kamar tidur. Bima sudah berbaring di tempat tidur, melihat ponselnya. Saat Citra berbaring di sebelahnya, ia memeluknya dan mencium pelipisnya. Selamat tidur, sayang, bisiknya. Suaranya begitu akrab dan lembut. Selamat tidur, jawab Citra dan memejamkan mata. Tapi ia tidak bisa tidur. Ia berbaring dalam kegelapan, mendengarkan napas suaminya yang teratur di sebelahnya, dan memikirkan hari esok. Bagaimana semuanya akan berjalan? Apa yang akan dia katakan? Apakah dia akan membuat alasan? Atau langsung mengaku? Apakah dia akan mencoba menyalahkannya? Mengatakan bahwa dia kesepian karena Citra tidak memperhatikannya? Atau marah dan mengancam? Dan Sandra, bagaimana reaksinya ketika menyadari bahwa pacar hebatnya sebenarnya adalah seorang peselingkuh biasa yang membohongi kedua wanita itu? Pikiran berputar-putar, mengganggu tidurnya. Baru menjelang fajar Citra tertidur lelap dan singkat. Dalam mimpinya, ia berdiri di tengah ruangan kosong, dan dinding di sekelilingnya runtuh. Ia tidak bisa bergerak. Ia hanya bisa menyaksikan semuanya hancur berkeping-keping. Ia terbangun oleh suara alarm. Pikiran pertamanya adalah hari ini hari Sabtu, hari di mana semuanya akan berubah. Hari di mana kebohongan berakhir dan kebenaran dimulai, sepahit apapun kebenaran itu. Kafe itu menyambut Citra dengan aroma roti yang baru dipanggang dan kopi. Aroma yang sama yang menyelimuti pertemuan pertama mereka 9 tahun yang lalu. Saat itu, ia duduk di dekat jendela, gugup menjelang kencan buta, tidak pernah bermimpi bahwa setahun kemudian ia akan menikah dengan pria jangkung dengan senyum menawan yang akan masuk melalui pintu itu, melihat sial merahnya, dan langsung mengenalinya. Sekarang pukul 2.45. Citra memilih tempat duduk di dekat jendela, tempat yang sama tempat mereka duduk saat itu. Ia meletakkan folder berisi dokumen di depannya, dan meletakkan ponselnya di atasnya untuk memeriksa waktu. Tangannya sedikit gemetar. Bukan karena takut, tetapi karena antisipasi saat topeng akan terlepas dan semuanya akan kembali ke tempatnya. Seorang pelayan muda dengan wajah lelah datang membawa menu. Citra memesan cappuccino yang sama yang ia minum 9 tahun lalu dan meminta agar disiapkan 3 cangkir, karena ia sedang menunggu tamu. Pelayan itu mengangguk dan pergi. Citra memandang jalan di luar jendela. Salju tipis turun, dan orang-orang bergerak cepat menuju tujuan masing-masing. Tidak ada dari mereka yang akan membayangkan bahwa di sini, di kafe yang nyaman dengan aroma roti dan kopi ini, akan terjadi sebuah adegan yang akan menghancurkan sebuah keluarga dan mengubah hidup setidaknya 3 orang selamanya. Tepat pukul 2.55, Sandra masuk ke kafe. Citra langsung mengenalinya meskipun baru melihatnya 2 kali. Rambut pirang sebahu, lipstik merah terang, jaket kulit, skinny jeans, dan sepatu bot tinggi. Ia muda, segar, dan percaya diri. Penampilan wanita yang terbiasa dicintai dan tahu nilainya. Sandra melihat sekeliling, tetapi tidak melihat siapapun yang terlihat seperti agen properti. Ia duduk di meja sudut, mengeluarkan ponselnya, dan mulai menggulir sesuatu. Sepertinya ia akan menunggu. Citra menatapnya dan berpikir, apakah wanita ini tidak bersalah? Atau bersalah? Ia tahu Bima sudah menikah dan punya anak, tapi ia terus bertemu dengannya, percaya pada janjinya, dan menunggu Bima bercerai. Apakah dia bodoh? Atau penuh perhitungan? Jatuh cinta?
atau oportunis, mungkin keduanya. Seperti kebanyakan kekasih gelap, mereka benar-benar percaya bahwa kisah mereka istimewa, bahwa pria itu benar-benar tidak bahagia dalam pernikahannya, bahwa istrinya tidak memahaminya, tetapi dia memahaminya. Jam di ponsel menunjukkan tepat pukul 3. Pintu kafe terbuka lagi, dan bersamaan dengan udara dingin, masuklah Bima dengan seikat mawar merah. Ia mengenakan jaket pading biru navy dan jeans yang sama, tampak puas dan santai. Ia tidak melihat Sandra yang duduk di sudut, dan langsung berjalan ke meja Citra. Ia mendekat, tersenyum, dan mengulurkan bunga. "Hai sayang," ia hendak memulai, tetapi Citra memotongnya dengan menunjuk kursi di seberangnya. "Duduk, Mas Bima," katanya dengan tenang, dan sesuatu dalam suaranya membuatnya berhenti. Ia perlahan duduk, meletakkan mawar di atas meja, dan menatapnya dengan heran. "Citra, ada apa? Kamu aneh." "Aneh?" Citra tertawa sinis. Senyumnya sedingin es. "Mungkin. Tapi sebentar lagi akan ada satu orang lagi yang datang. Dan akan jadi jauh lebih aneh. Mbak Sandra?" Ia meninggikan suaranya ke arah wanita yang duduk di sudut. "Bisa tolong ke sini?" Bima menoleh dengan cepat. Citra melihat darah surut dari wajahnya, matanya membelalak ketakutan, bibirnya bergerak tanpa suara tetapi tidak ada kata yang keluar. Sandra bangkit dengan bingung dan berjalan ke arah mereka. Dan ketika ia semakin dekat dan mengenali Bima, keterkejutan yang sama muncul di wajahnya. "Mas Bima," bisiknya. "Ini apa?" "Duduk, Mbak Sandra." Citra menunjuk kursi kosong. Suaranya sangat tenang. Seolah-olah ia sedang mengundang tamu untuk minum teh, bukan untuk eksekusi publik. "Mari kita berkenalan secara resmi. Mbak Sandra, ini suami saya, Bima Aditya. Dan sayang, ini kekasihmu, Sandra. Oh, dan saya Citra. Istri yang membosankan yang kalian berdua pikir tidak tahu apa-apa dan tidak akan pernah menyadarinya." Sandra terduduk di kursi. Wajahnya sepucat kapur. Bima akhirnya menemukan suaranya. "Citra, tolong, kita bicarakan ini di rumah," katanya cepat dan gugup. "Jangan buat keributan di tempat umum seperti ini. Ini tidak seperti yang kamu pikirkan." "Bukan seperti itu?" Citra membuka folder dan mengeluarkan cetakan pertama, percakapan mereka, dan meletakkannya di atas meja di antara mereka. "Ini adalah percakapan WhatsAppmu dengan Mbak Sandra selama 6 bulan terakhir. Aku kutip ya. Aku kangen kamu, sayang. Aku tidak sabar ingin bertemu denganmu. Ini pesan yang kamu kirim saat kamu berbohong pergi dinas dan kalian berdua menginap di hotel. Atau bagaimana dengan ini? Kamu adalah hal terbaik yang pernah terjadi padaku. Ini kamu kirim 3 minggu yang lalu, saat aku dan Dava menunggumu di acara pentas seni daycare. Kamu bilang tidak bisa datang karena lembur." Ia mengeluarkan lembaran-lembaran kertas berisi percakapan, foto, dan riwayat transfer rekening satu persatu. Setiap lembarnya diletakkan di atas meja seperti vonis yang tak terhindarkan dan final. "Ini foto-foto kalian saat berlibur ke laut. Waktu itu kamu bilang ada workshop kantor. Mas Bima, ini riwayat transfer rekening. Kamu mengirim uang kepada Mbak Sandra setiap bulan. Dengan dana bersama kita, yang aku dan kamu hasilkan bersama. Kamu menyewakan apartemen untuknya dan membiayai hidupnya. Sementara di rumah, kamu bilang kita harus berhemat, biaya renovasi mahal, dan tidak ada uang untuk liburan." Sandra menatap Bima. Matanya bercampur antara syok, sakit, dan kemarahan yang perlahan-lahan muncul. "Katanya kamu mau cerai," bisiknya. Suaranya bergetar. "Katanya sudah mengajukan berkas dan istri Anda setuju. Anda janji kita akan bersama, akan menjadi keluarga." "Sandra, sebentar." Bima mencoba memegang tangannya, tetapi ia menepisnya. "Ternyata lebih rumit dari yang aku kira. Aku kan punya anak. Aku tidak bisa begitu saja meninggalkan istriku." "Tidak bisa meninggalkan istrimu, tapi punya kekasih itu gampang ya," cibir Citra. Cibiran itu mengandung semua kepahitan dari penipuan selama berbulan-bulan. Posisi yang nyaman, kan? Di rumah ada stabilitas bernama istri yang memasak, mencuci, dan mengurus anak.
Dan di luar ada kekasih muda yang bisa dinikmati romansanya tanpa tanggung jawab. Bukan begitu. Bima meninggikan suaranya, dan beberapa pelanggan di kafe menoleh. Citra, kamu juga tahu, hubungan kita sudah tidak seperti dulu lagi. Kita sudah menjadi orang asing. Kamu hanya sibuk dengan urusan anak dan melupakanku. Aku kesepian di rumahku sendiri. Oh, jadi begitu? Citra bersandar di kursi dan menyipitkan matanya. Jadi pada akhirnya ini salahku. Kamu merasa kesepian sementara aku sibuk mengurus anak kita, bekerja, dan mengurus rumah. Jadi daripada berbicara denganku, menjelaskan, dan mencoba mengubah sesuatu, kamu hanya pergi keluar dan mencari pengganti. Aku sudah mencoba bicara, Bima memukul meja dengan tinjunya. Tapi kamu tidak pernah mendengarkan. Kamu selalu sibuk, selalu lelah, dan tidak punya waktu untukku. Sandra mendorong kursinya dan berdiri dengan kasar. Suara kursi yang bergesekan dengan lantai terdengar nyaring. Kalian tahu, katanya dengan suara dingin. Kalian berdua sama saja. Anda, ia menunjuk Bima. Seorang pengecut dan pembohong yang tidak bisa membuat pilihan dan menipu semua orang di sekitarnya, dan Anda, ia menatap Citra. Berpura-pura menjadi korban, tetapi Anda tidak jauh berbeda. Kalian berdua cocok satu sama lain, aku tidak mau lagi terlibat dalam sirkus ini. Mas Bima, jangan pernah berpikir untuk meneleponku lagi. Bagiku, Anda sudah tidak ada. Ia berbalik dan menuju pintu keluar. Bima berdiri dan mengejarnya. Sandra, tunggu. Biarkan aku jelaskan. Tapi ia sudah membanting pintu dan pergi. Bima berhenti di ambang pintu, lalu kembali ke meja dan terduduk di kursinya. Wajahnya pucat pasi, dan tangannya gemetar. Bagaimana, puas? Tanya Citra pelan. Dua duniamu runtuh bersamaan. Bagaimana rasanya, Citra? Ia menatapnya. Ada kengerian yang tulus di matanya. Tolong, mari kita bicara dengan tenang. Aku membuat kesalahan. Ya, kesalahan besar. Tapi kita bisa mulai dari awal lagi. Demi Dava, demi keluarga kita. Demi Dava, Citra bangkit, mengumpulkan semua dokumen di atas meja, dan memasukkannya kembali ke dalam folder dengan rapi. Justru demi Dava, aku tidak akan menoleransi ini. Aku tidak ingin anakku tumbuh dengan berpikir bahwa pengkhianatan itu normal, bahwa berbohong kepada orang yang dicintai itu boleh, bahwa wanita adalah makhluk yang tidak perlu dihormati. Gugatan cerai akan aku ajukan hari Senin. Apartemen itu atas namaku, jadi akan tetap menjadi milikku. Dava akan aku asuh, dan tunjangan anak akan aku tuntut sesuai hukum. Barang-barangmu sudah aku kemasi. Ada di koper di dekat pintu, ambil saja kapanpun kamu mau. Saat ia hendak pergi, Bima memegang lengannya. Kamu tidak bisa pergi begitu saja, Citra. Aku harus kemana? Ia menepis lengannya dan menatapnya dengan acuh tak acuh dan heran, seolah-olah melihat orang asing. Itu masalahmu, Mas Bima. Kamu kan sudah dewasa. Kamu bisa urus dirimu sendiri. Tinggal di rumah teman atau di hotel. Tapi di rumahku, tidak ada lagi tempat untukmu. Dan jangan pernah berpikir untuk memanipulasiku dengan memohon belas kasihan atau menggunakan Dava. Aku peringatkan sebelumnya, setiap upaya untuk membuat anak kita membenciku, kamu tidak akan pernah bisa melihat Dava lagi. Pengacaraku hebat, dan bukti perselingkuhanmu sudah lebih dari cukup. Jadi, jika kamu ingin mempertahankan hubunganmu dengan putramu, bersikaplah baik-baik. Ia meninggalkan Bima yang duduk di meja bersama Mawar yang layu dan keluar dari kafe. Baru setelah duduk di mobil ia menyadari seluruh tubuhnya gemetar. Ia menyandarkan kepalanya di setir dan bernapas dalam-dalam sampai getaran itu berhenti. Selesai. Jembatan telah dibakar dan tidak ada jalan untuk kembali. Anehnya, alih-alih merasa lega, ia merasakan kekosongan yang besar dan dingin di tempat yang dulunya adalah pernikahan, keluarga, dan masa depannya. Minggu berikutnya berlalu seperti dalam kabut, hari-hari bercampur menjadi satu, dan Citra bergerak seperti robot, kantor, daycare, rumah. Kantor, daycare, rumah. Bima menelepon 10 kali sehari, mengirim pesan, dan meminta untuk bertemu.
Ia berjanji akan berubah, memohon kesempatan kedua, lalu marah dan mengancam, lalu memohon lagi. Citra tidak merespons. Ia mengemasi barang-barangnya, mengganti kunci pintu, dan menyerahkan koper itu melalui seorang kenalan bersama. Kepada Dava, ia mengatakan bahwa ayahnya sedang melakukan perjalanan dinas yang sangat panjang. Anak itu percaya, tetapi sepertinya ia merasakan ada yang tidak beres. Ia menjadi cemas dan sulit tidur. Pada hari Kamis, Joko mengajak Citra makan siang bersama, dan ia menerimanya. Di kantor, semua orang sudah bergosip di belakangnya, dan ia ingin sekali berbicara normal dengan siapapun. Mereka duduk di sebuah restoran kecil di dekat kantor, dan Joko mencoba menghiburnya dengan berbicara tentang proyek baru. Saat Citra mendengarkan dengan penuh terima kasih, ia melihat sosok yang dikenalnya di pintu. Itu Bima. Ia mengabaikan Joko dan langsung berjalan ke meja mereka. Citra, aku harus bicara denganmu. Citra meletakkan garpunya, menyeka mulutnya dengan serbet, dan menatapnya dengan tenang. Tidak ada yang perlu kita bicarakan, Mas Bima. Semuanya sudah selesai. Tolong, ia nyaris memohon. Beri aku kesempatan untuk menjelaskan. Aku sudah sadar. Aku akan berubah. Demi Dava, demi kita. Citra bangkit dan mengambil tasnya. Maaf, Pak Joko. Saya permisi dulu, katanya kepada Joko, lalu berbalik ke arah Bima. Kamu punya kesempatan. 7 tahun untuk menjadi suami yang jujur, setia, dan penuh kasih. Kamu memilih jalan lain. Sekarang hiduplah dengan pilihan itu. Ia berjalan melewatinya tanpa berhenti dan keluar ke jalan. Udara dingin terasa menusuk paru-parunya, tetapi ia terus berjalan ke depan tanpa menoleh ke belakang. Dan untuk pertama kalinya dalam beberapa hari terakhir, ia merasakan sesuatu yang mirip dengan kelegaan. Entah bagaimana, ia akan berhasil. Tapi ia akan berhasil. Yang penting adalah tidak hancur. Tidak kembali ke tempat yang membuatnya tidak bahagia hanya karena itu adalah sesuatu yang akrab. Saat Februari berganti menjadi Maret, kehidupan Citra juga berubah. Perlahan dan menyakitkan, tetapi tidak dapat diubah, seperti salju yang mencair di bawah matahari musim semi, menampakkan tanah yang tampak mati tetapi sebenarnya hanya menunggu waktunya. Perceraian berjalan melalui pengadilan. Bima pada awalnya mencoba bernegosiasi, menuntut bagian dari apartemen dan mengancam akan mengambil Dava, tetapi pengacara Citra membungkamnya dengan menunjukkan semua bukti perselingkuhan dan penyimpangan keuangannya. Suami Anda telah mentransfer dana keluarga bersama kepada kekasihnya selama setengah tahun, kata pengacara itu dalam satu persidangan. Ini dapat dianggap sebagai penggelapan harta bersama. Jadi sebaiknya Anda tidak mempersulit prosesnya. Jika tidak, Anda berisiko tidak mendapatkan apa-apa. Setelah itu, Bima menjadi ciut dan menandatangani semua dokumen, dan pada akhir Maret, perceraian secara resmi disahkan. Apartemen menjadi milik Citra, Dava tinggal bersamanya. Tunjangan anak ditentukan sesuai hukum, dan Bima mendapatkan hak untuk bertemu putranya pada akhir pekan. Ia harus menjelaskan kebenarannya kepada Dava. Tentu saja tidak semuanya, tetapi cukup agar ia mengerti bahwa ayahnya tidak akan lagi tinggal bersama mereka. Ia mengabaikan Joko dan langsung berjalan ke meja mereka. Citra, aku harus bicara denganmu. Citra meletakkan garpunya, menyeka mulutnya dengan serbet, dan menatapnya dengan tenang. Tidak ada yang perlu kita bicarakan, Mas Bima. Semuanya sudah selesai. Tolong, ia nyaris memohon. Beri aku kesempatan untuk menjelaskan. Aku sudah sadar. Aku akan berubah. Demi Dava, demi kita. Citra bangkit dan mengambil tasnya. Maaf, Pak Joko, Bunda, aku, dan Nenek. Ibu Ratna memang menjadi penopang mereka selama beberapa bulan ini, dan melihat putrinya, ia sendiri juga berubah. Suatu malam, setelah Dava tidur, ia mengaku kepada Citra. Nak, seumur hidup ibu sabar menghadapi ayahmu, katanya pelan. Ibu pikir itu benar, harus seperti itu. Tapi melihatmu, ibu sadar. Ibu hanya takut. Takut ditinggal sendirian, takut apa kata orang, takut akan perubahan. Tapi kamu tidak takut, dan ibu jadi malu pada diri sendiri. Jangan begitu, Bu, Citra memeluk ibunya.
Ibu kan melakukannya karena saat itu ibu pikir itu benar. Tapi itu tidak benar, Ibu Ratna menggelengkan kepalanya. Ibu sudah mendaftar kelas melukis. Sesuatu yang sudah ibu impikan selama 40 tahun, mulai bulan April. Tidak ada kata terlambat untuk mulai hidup untuk diri sendiri, kan? Citra juga, selama beberapa bulan ini, mulai hidup untuk dirinya sendiri. Ia mendaftar di gym yang berbeda dari tempat Bima biasa pergi dan berolahraga 3 kali seminggu. Ia memperbarui isi lemari pakaiannya, memotong pendek rambutnya, dan mewarnainya. Pada malam hari ketika Dava bersama neneknya, ia mengikuti kursus peningkatan keterampilan kerja. Ia menemukan energi di dalam dirinya yang telah ia lupakan selama pernikahannya. Joko beberapa kali mengajaknya makan malam, dan mereka menonton film, berjalan-jalan, dan membicarakan banyak hal. Citra merasa nyaman bersamanya, mudah tanpa ketegangan atau kewajiban. Ia tidak ingin terburu-buru. Suatu hari, ketika Joko mencoba menciumnya dengan hati-hati saat mengucapkan selamat tinggal, ia berkata, "Saya butuh waktu